Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattahi alim wa bika nasta'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratal hamim malaikatul muqarrabin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah taala, kita sudah membahas tentang minggu kemarin itu adab-adab buang air ya, adab-adab ke kamar mandi begitu. Kita kita akan lanjutkan di pagi hari ini adab-adab berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bisairil muslimin fi dharain amin ila qal babu adabil wudu'i. Nah, babu adabil wudu'i. Babu kedudukannya jadi apa? Betul. Opas. Jadi khobar. Obat. Mm-mm. Ada utang yang dibuang. Mubtadanya dibuang. Mubtada boleh kita bilang hadza babu adabil wudu. Ini adalah bab adab-adab wudu. Nah, itu ya. Di wudu mubtada dan mudhof, adabi mudhof ilaih dan mudhof, al-wudu'i mudhof ilaih. Fa'idha farogta, maka apabila farogta engkau telah selesai minal istinja'i dari istinja, fala tatrukis siwaka. Fala tatruk, maka inilah lanahi berarti menjazmkan. Tatruknya fi'il mudhari majzum ya. Fala tatruk. Nah, afnya aslinya sukun, tatruk gitu. Tapi karena sukun ketemu sukun di depan ada sukun, kemudian dikasrahkan. Fala tatrukis siwaka. Berarti fa'ilnya tatruk ini mana? Betul. Pantai ya, Ustaz. Damir mustatir anta. Damir tersimpan yaitu anta. Minyakin cai. Lalu asiwaka maf'ul bih. Fala tatruk, maka janganlah engkau meninggalkan asiwaka, menggosok gigi. Siwak itu eh, dalam penggunaan bahasa itu bisa bermakna perbuatan, bisa bermakna alat. Jadi alat menggosok gigi dinamakan siwak, perbuatan menggosok gigi juga dinamakan siwak juga gitu. Nah, siwak ini hukumnya sunnah, dia bertingkat-tingkat. Yang paling utama kesunahan, ini berkaitan dengan alatnya ya. Kesunahan yang paling utama adalah menggunakan kayu arok ya, kayu arok yang biasa kita temukan di toko-toko oleh-oleh haji umroh itu kayu arok itu yang paling utama. Di bawah itu bisa juga menggunakan ranting eh, zaitun. Nanti di bawahnya itu lagi bisa menggunakan ranting eh, batang yang ada pada korma ya, pelapah korma. Nah, nanti di bawah lagi menggunakan apapun yang bisa digunakan menggosok gigi. Nah, gosok gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang itu pun tercakup di dalam kesunahan bersiwak gitu. Jadi asal diniatkan mengamalkan sunnah, kita gosok gigi itu sudah dapat fadilah sunnah. Tidak mutlak harus menggunakan kayu arok ya. Saya difahami ya, insya Allah ya. Gitu. Jadi ala kulli hal menggosok gigi sebelum berwudu itu sunnah. Jadi setelah istinja fala tatrukis siwak. Jangan engkau tinggalkan menggosok gigi. Nah, ini menjelang berwudu ya.
Nah, gosok gigi itu sendiri kapanpun dimanapun itu sunnah. Nah, cuma kesunahan yang lebih kuat lagi yaitu sunnah muakkadah itu ketika akan sholat gitu. Lalu ketika apa namanya mulut mulai terasa kurang nyaman karena berubah baunya gitu. Nah itu karena kita habis tidur, entah itu karena kita lama nggak bicara ataupun memakan bau-bauan, itu sunnah muakkad menggosok gigi. Ya, tapi yang paling utama tadi ya sebelum sholat, juga sebelum baca Quran itu juga sunnah. Fa innahu matharatun lil fammi karena eh, menggosok gigi adalah tempat di mana ataupun momen di mana eh, apa namanya dia itu dapat membersihkan mulut gitu ya. Mutharatun lil fam wa mardatun lirrabb dan dapat mendatangkan keridhaan Allah Rabb itu. Wa maskhatatun lisyaitan dapat mendatangkan juga apa namanya boleh kita bilang membuat setan ini kecewa gitu ataupun dia marah gitu karena kita melakukan hal yang disunahkan oleh baginda Nabi. Wasolatun ya dan solat bisiwakin dengan siwak afdolu itu lebih afdol lebih utama dari sab'ina 70 apanya yang 70 solatan 70 rakaat solat maksudnya bila siwakin dengan tanpa siwak gitu. Jadi 70 kali lipat maksudnya. 7 kali lipat pahala orang yang sholat tapi menggosok gigi dulu dibanding dengan orang sholat tidak menggosok gigi dulu. Tujuh, perbedaannya 70 kali lipat. Jadi setara dengan orang yang sholat dengan menggosok gigi terlebih dahulu dia sama dengan 70 kali orang yang sholat tidak menggosok gigi dulu. Itu fadilahnya besar sekali ya. Yang penting jangan lupa meniatkan amalkan sunnah gitu. Nah, sholatun kedudukan sebagai apa? Mubtada ya. Nah, Ada mubtada harusnya marifat atau nakirah? makrifat. Marifat. Tapi kenapa ini bisa nakirah? Ini afdolu khobarnya. Nah, sholat dengan siwak itu afdolu lebih utama min sab'ina daripada 70. Nah, kenapa nakirah? Jadi ma'rifat itu harus afwan, mubtada itu harus ma'rifat ya. Wajib harus ma'rifat. Nah, tapi kalau ada musawwik itu kalau ada faktor-faktor yang membolehkan dia nakirah tidak apa-apa. Di antaranya kalau dia dikasih sifat, boleh. Jadi saya tulis ya, kita bisa tulis. Jadi aslinya mubtada harus ma'rifat. Nah, tapi kalau dia dikasih sifat, boleh dia nakirah. Ini saya contohkan. Oh, NNT. Ya, ditutup saja. Tadi sebentar saya buka dulu filenya. Eh, nah, ini sudah kelihatan kertas kosongnya. Udah Ustaz. Nah, nah. Misalnya misalnya rajulun aslinya gini. Ar-rajulu lelaki itu harusnya gitu makrifat. Lelaki itu adalah ustaz, seorang ustaz. Nah, makrifat gitu.
Itu wajib. Jadi mubtada itu wajib ma'rifat. Kecuali kalau ada musawwik, kecuali ada faktor-faktor yang membolehkan dia nakiroh boleh. Di antaranya apa? Kalau dikasih sifat, misalnya rojulun solihun, lelaki yang soleh, yang eh, ada di depan kami itu adalah seorang ustaz. Nah, rajulun solihun amamana, lelaki yang soleh yang di depan kami itu adalah ustadzun, seorang ustaz. Nah, ini nakiroh. Boleh. Alasannya apa? Apa yang menyebabkan dia boleh si mubtada ini nakiroh di sini? Menyebabkannya karena dia dikasih naat, kasih sifat gitu. Jadi kesimpulannya mubtada boleh nakiroh kalau dikasih naat atau dikasih sifat. Saya difahami. Insya Allah, Ustaz. Nah, juga dikasih nafi, dikasih negatif negatif ma misalnya. Ma itu. Misalnya eh, ma ta'amun, nggak ada makanan. Eh, ma ta'amun fi baitina, nggak ada makanan di rumah kami. Umpamanya gitu. Boleh nakiroh karena dikasih negatif, kasih ma di antaranya. Kasih naat, kasih ma boleh gitu. Jadi seperti itu. Di antaranya juga kalau dia dibalik posisi mubtadanya. Boleh nakiroh. Bahkan harus nakiroh kalau mubtadanya dibalik. Afwan, boleh nakiroh mubtadanya dibalik. Ya, khobarnya misalnya jar majrur. Misalnya. Misalnya fi baitina, di rumah kami ada seorang lelaki, rajulun. Nah ini. Ini di antara beberapa kondisi dibolehkannya mubtada berupa nakiroh. Yang pertama, apabila apa? Si mubtada ini dikasih naat rajulun solihun ama mana ustadun. Yang kedua dikasih ma nafi. Yang ketiga dibalik. Jadi mubtada muakhar, khabarnya jar majrur atau dzaraf muqaddam. Itu boleh. Dan masih ada yang lainnya juga yang membolehkan dia mubtada nakirah. Jadi kesimpulannya mubtada itu ya dia itu harus marifat kecuali kalau ada faktor-faktor yang membolehkan dia nakirah bisa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, Ya, enggak Ustadz yang tadi itu Ustadz. Yang apa yang mubtada khobar enggak yang ini Ustadz. Berarti yang rojulun solihun ini yang rojulunnya aja mubtada atau rojulun solihun langsung Ustadz? rajulunnya aja, solihun naat. Nah, Oh, berarti irobnya rojulun itu juga mubtada, dia juga apa namanya? Apa man'ut. ya? Yang sifat mausuf itu Ya, Ustadz? man'ut. Oh iya. Dia mubtada dan juga man'ut atau mausuf bisa. Solihun naatnya atau sifatnya. Seperti itu. Ama mana juga sifatnya. Ustadzun baru khobar. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, Yap. tadi Ustaz bilang mubtada itu harus makrifat ya, Hmm? kecuali kalau itu tertentu ya. Nah kalau ini rojulun solihun itu, Nah, coba ini Bu Nirmala baru masuk atau? iya baru masuk. Eh, tadi sudah saya jelasin. Oh Mubtada itu, iya, gimana mubtada. Pak? Nih saya ulang nggak apa-apa. Mubtada itu harus makrifat. Ya, Kecuali kalau ada faktor-faktor penyebab dia dibolehkan nakiroh. Istilahnya musawwik. Musawwik itu faktor yang membolehkan dia jadi nakiroh. Apa saja? Pertama, si mubtadanya dikasih naat. Nakiroh. Rajulun salihun. Nah, boleh nakiroh. Kalau dikasih apa? Kasih naat. sifat ya. Atau sifat. Itu seperti itu.
Yang kedua, Oh, kalau dikasih manafi, boleh dia nakirah. Ma ta'amun, nggak ada makanan. Fi baitina, di rumah kita. Boleh. Yang ketiga, kalau dibalik, kemudian khobarnya itu berupa jar majrur atau dzaraf yang muqaddam. Boleh juga nakirah. Fi baitina rajulun. Itu tiga ya, tapi masih ada lagi yang lainnya, tapi di sini cukup mungkin tiga aja dulu. Gitu. oh masih banyak ya tat itunya. Masih ada Satu ulama hari. mengatakan sampai lebih dari 20 macam Oh, banyak. gitu. Jadi ya sedikit ya yang populer ya beberapa inilah. Yang tiga ini sangat populer gitu. Ya, Itu seperti itu. baik tat. Ya, Jazakallah tat. oh iya boleh. Nah, lanjut ya insyaallah. Nah, di sini dikasih naat, naatnya berupa apa? Naatnya itu berupa jar majrur. Salatun bisiwakin gitu. Salat yang menggunakan siwak itu nih khobarnya. Itu afdol, lebih utama gitu. Min daripada sab'ina solatan. Daripada 70 solat. Bila siwakin dengan tanpa siwak. Tanpa gosok gigi. Gitu. Jadi sayang kalau terlewat. 70 kali lipat orang sholat tanpa menggosok gigi. Apa orang sholat menggosok gigi sama dengan 70 kali orang sholat tanpa menggosok gigi. Itu bedanya. Nah, dilanjutkan waruya dan diriwayatkan. Waruya dan diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, qala bersabda siapa? Rasulullah. Rasulullah ini fa'ilnya, Allahnya mudhaf ilaih. Mm-mm. Laula an asyukka ala ummati, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku gitu. La amartuhum bisiwaki. Pasti aku akan perintahkan mereka bisiwaki untuk menggosok gigi fi kulli sholatin setiap kali mereka sholat. Gitu. Jadi eh, karena sunnah muakkadah ya sampai baginda menyatakan seperti ini. Ini Seperti disebut itu. enggak Ustaz ya di kitab. Gimana? Di kitabnya enggak ada. Kitabnya beda. Beda kitabnya. Hmm. Iya, Ya. enggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya, tambahkan aja nggak apa-apa. Memang kadang-kadang beda naskah, ada beberapa yang hilang ataupun ada yang beberapa yang ditambahkan. Ustadz, boleh nanya Ustadz? Boleh, boleh. Kadang, aduh, astagfirullah. Kadang di kitab lain itu Ustadz yang waruwiyah itu saya temukan nggak ada pakai iya begini Ustadz, yang ada titiknya, yang ada tuh kayak pakai alif maksuro ya namanya, lupa saya. Oh iya, iya. Nah, itu yang dibaca rowa gitu Ustadz. Kalau yang ini kalau ada ya-nya begini berarti dibaca ruwiyah begitu. Pada umumnya begitu. Pada umumnya kalau ada iya-nya berarti dia dibaca harokat ya, fathah. Kalau hanya alif bengkok saja berarti rawa Oh, gitu. gitu. Meriwayatkan. Kalau rubiya diriwayatkan gitu. Seperti itu. Yes. Mm-mm. Dalam kitab kita ya Ustadz setelah penjelasan sholat tadi langsung summa di sini. Oh, langsung Summa. summa. Oh, summa Iya. ksil ya kayak ini. Summa Summa ijlis. ajlis. Oh, semajlis. Oh Summa iya. ajlis. Oh iya iya. Berarti ada dua tambahan di sini, dua hadis ya. Kita bisa tambahkan ke nanti ini di print aja atau ini itu terbitannya Darul Kutub Islamiyah Jakarta. Nanti Khalakat bisa membeli untuk perbandingan naskah ya, nanti beli. Jadi kita punya versi A, versi B gitu. Ini lebih lengkap kalau ini berarti ada tambahan hadisnya. Darul Islam Jakarta ya Ustadz. Darul Kutub Islamiyah. Bisa dicari di Shopee ya. Em, judulnya itu Bidayatul Hidayah.
kalau mau pakai syarah ini Marokil Ubudiyah syarah. Boleh di ini, boleh di screenshot syarhu Marokil Ubudiyah. Eh, Marokil Ubudiyah itu syarahnya Bidayatul Hidayah. Kalau Marokil Ubudiyahnya karya Syekh Nawawi Banten. Nah, ini matannya Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Itu eh, ini menggunakan cetakan Darul Kutub Islamiyah. Itu seperti itu ya. Kita sudah tiga berarti ada bangun tidur, terus ada masuk kamar mandi, kemudian sekarang ada berwudu. Iya. Kita lihat lagi. Itu ya. Wa anhu, dan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu, ya saya diperintahkan bisiwaki, untuk bersiwak. Hatta sampai-sampai khasyitu, saya khawatir, an yuktaba, dia diwajibkan, ya, an yuktaba, diwajibkan dia, berarti naibul fa'ilnya yuktaba mana? Wudhu. Damir mustatir huwa, kembali ke as-siwak. Ya. Hatta sampai khasyitu, saya khawatir, an yuktaba, diwajibkan dia, maksudnya siwak itu, alaya, ke atas diri saya. Jadi baginda khawatir, dia diperintahkan siwak, beliau khawatir diwajibkan gitu. Yang takut memberatkan umatnya. Ini menunjukkan bahwa siwak itu sunnah muakkadah ya. Nah, selesai. Tumma, kemudian kata Imam Ghazali, ijlis, summajlis gitu. Summajlis, kemudian duduklah engkau. Nah, ini fi'il amr ya. Fa'ilnya domir mustatir apa? Anta. Anta. Duduklah engkau. Kalau tempat duduknya biasanya tempat duduk yang ada tempat duduknya gitu kan. Duduklah. Nah, kalau nggak ada ya nggak perlu duduk di situ. Semajlis, kemudian duduklah engkau lil wudu'i, untuk wudu. Yang utamanya itu mustaqbilal kiblati. Halnya menghadap ke kiblat gitu. Jadi Alam, ngambil mm-mm. apa Ustaz? Jadi ngambil wuduknya itu menghadap ke kiblat gitu ya? Duduknya seandainya memungkinkan menghadap kiblat gitu. Seperti itu. Karena sunnah, itu juga sunnah. Ala maudiin murtafiin, di atas tempat yang tinggi. Nah, tadi ya, dia ada kursi atau tempat duduk khusus, wudhu, ya, dia tempatnya lebih tinggi dari lantai, tidak jongkok di bawah banget gitu. Maksudnya barangkali supaya tidak terkena cipratan ya. Nah, dibasah bajunya. Ala maudiin, maudiin itu majrur oleh ala. Kalau murtafiin kedudukannya sebagai Naat. naat ya. Ala maudiin murtafiin, di tempat yang tinggi. Kai, agar la yusiba. Kenapa la yusiba nasob? Karena ada kai. Karena agak ada kai. Dia menasobkan. Kai, agar la yusiba tidak eh, mengenai kepada kamu, tidak menciprati kamu ataupun mengenai kamu apa arrosyasu, cipratan. Maksudnya agar kamu tidak terkena cipratan gitu. Nah, fa'ilnya itu arrosyasu. Fa'il dari yusiba. La yusiba karrosyasu. Agar cipratan itu tidak mengenai kamu gitu, yusiba itu.
tidak menimpa kamu, tidak kena kepadamu gitu. Yusibah. Makanya sesuatu yang menimpa kita yang jelek kita bilang musibah. Satu akar dengan asoba yusib. Musibah. Sesuatu yang kena kepada kita. Ya. Gitu ya. Menghadap kiblat, duduk menghadap kiblat, duduknya ambil posisi yang tinggi agar tidak terkena cipratan. Waqul dan katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, aslinya Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung kata yang disimpan. Kata yang disimpan itu adalah berkaitan dengan perbuatan kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim atawaddu dengan menyertakan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya berwudu. Nah, simpan di belakang, katanya disimpan di sini setelah Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang disimpan ini bisa umum, bisa khusus. Kalau umum, abtadi'u saya memulai. Kalau memulai perbuatan apapun, kita menyimpan makna ini gitu. Apapun perbuatan kita yang baik-baik, ya, itu disebut sebagai abtadi'u. Saya mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u. Saya mau minum, Bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u. Semua apapun yang baik-baik, yang berarti mengandung makna abtadi'u. Berarti ini makna yang umum. Saya memulai. Ya, di situ musahabah dengan menyertakan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya memulai. Bisa juga kata yang disimpannya khusus. Kalau khusus tergantung perbuatan kita. Kalau saya mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, akul. Dengan menyertakan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya makan. Dia khusus penyebutannya. Kalau saya mau minum, Bismillahirrahmanirrahim, ashrub. Gitu, saya minum. Kalau mau baca, Bismillahirrahmanirrahim, aqra'u. Gitu. Itu seperti itu. Jadi bisa khusus, bisa umum. Bisa difahami, akhwan-akhwat? Afwan, Oh. Tuan. Yang khusus itu berarti tergantung dari perbuatan apa yang kita lakukan gitu ya. Perbuatan apa itu? Kalau kita nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Bismillahirrahmanirrahim, saya tidur. Itu. Aslinya dalam bahasa Arabnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim, akulu. Bismillahirrahmanirrahim, ashrabu. Bismillahirrahmanirrahim, anamu. Itu khusus berarti si lafaz yang dibuangnya itu khusus sesuai dengan pekerjaan apa yang kita lakukan. Nah, tapi kalau yang umum lebih lebih praktis ya untuk semua aktivitas abtadi. Saya memulai. Nah, bisa difahami ya kalau dari sisi makna ini, dari sisi makna seperti itu asalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengandung kata subjek dan predikat yang dibuang, fiil fa'il yang dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya memulai dengan menyertakan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Robbi. Nah, ini ada aslinya Robbi, aslinya itu ya Robbi. Ada iya-nya wahai Tuhanku gitu. Nah, ya Robbi ini boleh kita membuang ya-nya wahai dan ya yang saya ini. Tuhan sayanya ya ini dibuang, ya wahai dibuang. Sehingga hanya hadir Robbi saja. Jadi lebih ringkas. Berarti Robbi aslinya wahai Tuhanku gitu. Wahai Robku. A'udhu aku berlindung. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir apa? Ana. 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 A'udhu saya berlindung bika kepada engkau min dari hamazatis syayatin. Hamazatis syayatin. Kita lihat di sini ada syarah di sini. Dari bisikan-bisikan setan. Wasawis hamazat di mana? Wasawis bisikan-bisikan setan. Nah, wa a'udhu
dan aku berlindung bika kepada engkau Rabbi wahai Tuhanku an yahduru dari datangnya dia ya datangnya si setan itu ni kepada diriku. Jadi ni di situ artinya diriku. Jadi gini. Yahduruna. Ini fi'il mudhari jenis apa nih? Yahduruna. Fi'il 5 Ustaz. Af'alul khamsah. Jamak Apa salim. bukan kalau jamu dzakar salim isim. Kalau jamu dzakar seperti misalnya talibuna, murid-murid, nanti nasab atau jarnya talibina. Ini isim. Muslimuna, muslimina. Ini jamak mudzakkar salim. Muslimuna, muslimina. Ini jamak mudzakkar salim. Kalau ini fiil mudhari, bukan jamak. Kalau Af'alul khamsah. af'alul khamsah. Fiil 5. Apa artinya fiil af'alul khamsah? Definisinya apa? fi'il yang bersambung dengan dhamir alif waw ya. Gitu ya, Tat? Betul. Fiil mudhari yang ketemu dhamir muttasil alif, waw, dan ya. Dan ya. Nah, kalau jamak mudzakkar salim, waw ini tanda rofa. Kalau fi'il mudhari itu waw ini domir, fa'il. Sim ini waw ini. Mereka. Waw ini artinya hum, mereka. Nah, jangan tertukar ya. Tanda rofanya apa isim 5 fi'il 5 ini apa khamsah ini? Wow. Nun ya. Nun. Nun, Tat. Kan waw domir ini. Subutun nun. Betul, subutun nun. Subutun nun. Adanya nun ini subutun nun atau wujudnya nun. Nun ini tanda rofa. Kalau jamak mudzakkar salim tanda rofanya waw. Kalau fi'il 5 tanda rofanya nun. Waw ini domir muttasil sebagai fa'il laku. Artinya mereka. Nah, kalau dinasobkan jadi apa? Fi'il 5 ini. Dibuang, Jatuhnya nun. dibuang nunnya. Ya turuna dikasih an menjadi an yah. Nah, itu buang nun karena tanda nasabnya fi'il 5 itu buang nun. An yahduru. Nah, an yahduru ni gitu. Ini nun wakoyah. Ni ya dhamir muttasil ana sebagai maf'ul bih. Mereka datang kepadaku. Nah, lalu dibuang ya-nya boleh tinggal sisa nunnya. Ni ini mewakili saya. An yahduru mereka datang ni kepada saya. Bisa difahami? Masya Allah. Minta diulang Jadi sekali. ini saya ya, Tat. Ya. Ni Ninya itu saya. saya. Mengganti saya gitu. Contoh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li. Nah, liya'buduni. Li itu agar, menasabkan li. Ya. Asalnya kan ya'buduna. Ya'buduna ni. Mereka menyembahku kata Allah. Ya'buduna ni. Lalu dikasih li. Ini dipisah dulu ya ni-nya supaya kita tahu ininya asal usulnya. Nah, ya'buduna mereka menyembah ni kepadaku kata Allah. Nah, dikasih li menasabkan jadi apa? Li. Kenapa ya, Tat? Ini ya'buduna mereka menyembahku. Ya'buduna mereka menyembah ni kepada aku kata Allah. Dikasih li ya'budunya dikasih li. Li itu menasabkan jadi apa? Li. Liya'budu. Nah, liya'budu. Liya'budu buang nunnya gitu. Ni. Nah, dibuang ya-nya boleh. Liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar mereka menyembah ni aku kata Allah. Ini itu
mewakili aku, tapi yaknya dibuang. Bisa dipahami? Iya Ustaz, paham. Hmm. Selama ini saya berpikir liya buduni, li itu harfu jar. Menjar ini Ah, nun. Selama ah, ini betul. pengetahuan saya baru Em, sadar hari ini Ustaz. ya, jadi li Baru itu tersadarkan. kalau masuknya ke fi'il mudhari dia menasobkan. Kalau Ya, masuknya ke isim dia dia menjarkan. menjar. Mm, Iya, ya si Ustaz. li ini Bisa. gitu. Nah gitu Ustaz, ya. Mm-mm. makna dari dihapuskannya ya nisbahnya Bukan ya nisbah, ya domir. ya domir ya domir. Apa Ustaz? Lit takhfif, untuk meringankan. Di Quran banyak ya Iya, Ustaz. Banyak. pembuangan-pembuangan untuk meringankan. Contoh misalnya wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Itu Kalau fi'il mudhari itu aslinya yasri. Nah, makanya ketika uyasr dibuang yaknya, ada yang membaca roknya tebal karena melihat sebelum sukunnya ada fathah. Walaili idza yasr, tebal, yasr, tebal. Ada yang kasrohnya roknya tipis, yasr, karena sebenarnya ada ya di situ, yasri. Yang mana benar itu Ustaz bacaannya? Tebal atau tipis itu roknya? Dua-duanya benar, dua-duanya warid. Kita boleh tipis, boleh tebal. Gitu. Kalau yang pakai qiraah Ustaz biasanya tebal dia baca. Yang hafs dia dua-duanya. Jadi Oh, gitu. dua-duanya diriwayatkan. Ada tebal, ada tipis. Yasr, yasr, tipis, tebal, tipis. Ya, karena ada ya yang dibuang. Itu jadi Ustaz, banyak. kalau secara makna ada perbedaan nggak antara dihapus ya domirnya dan tidak? Enggak, dia litakhfif saja, meringankan. Seperti abi, boleh kita bilang abi. Boleh kita ganti ya-nya jadi tak, abati. Boleh juga, banyak, ini ada 8 atau 7 wajah, 7 cara. Nah, si abi ini ya-nya boleh dibuang jadi abi. Ayahku abi, boleh. Seperti itu. Seperti tadi liya buduni, boleh juga dibuang. Bisa dipahami ya? Utamanya lebih ke takhfif, meringankan, lebih takhfif. Ya Ustaz, sekali lagi Ustaz biar lebih namanya? Lebih Lebih paham. terekam. Iya. Biasanya gini. Ayah durun. Itu aja Ustaz tadi ayah durun Ustaz. Yahduruna af'alul khamsah, fi'il 5. Af'alul khamsah. Fi'il 5 itu fi'il mudhari yang ketemu domir alif waw ya. Iya. Dia rofa, marfu. Dia rofa. Iya. Tanda rofanya apa? Subutun nun. Subutun nun. Ada nun. Nah, berarti kalau ada huruf yang menasobkan, tanda nasobnya apa? Membuang Hazbun nun. hazbun nun. Hazbun An menasobkan. An yahduru. Nah, an yahduru, mereka datang ni kepadaku, kata Allah. Kata Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya berlindung dari yahduru, datangnya mereka ni kepada saya. Nah, ni itu saya. Dikasih kan gini, setiap, ini catatan penting ya. Setiap maf'ul bi, tapi untuk ana harus selalu pakai nun wikoyah. Harus, wajib, harus selalu pakai nun. Kalau maf'ul bi ya, misalnya dia memukul saya, bahasa Arabnya apa? Dorobani. Dorobani. Harus pakai nun wikoyah. Walaupun fi'il mudhari yadribuni, dia memukul saya. Pakai nun. Pukullah saya, apa bahasa Arabnya? Idribni. Idribni gitu. Jadi si ya maf'ul bih ini, catatan setiap kali ya yang artinya anak saya, kalau dia jadi objek, jadi maf'ul bih, harus ditambahkan apa? Nun wikoyah.
Nun wikoyah. Itu Ustaz, harus. Hmm? nun wikoyah itu apa totat? Selama ini kan taunya kalau apa tanwin bertemu hamba wasol dikasih nun wikoyah. Kalau ini apa sih Tat maksudnya? Itu bukan nun wikoyah dalam istilah ahli aslinya ya, dalam istilah aslinya ilmu bahasa Arab yang seperti itu namanya nun tanwin, bukan nun wikoyah. Hmm. Nun wikoyah itu ya yang ada pada ya ini, nun wikoyah Iya, Ustaz. Oh, itu. jadi nun yang buat pengganti saya itu namanya nun wikoyah. Nun wikoyah buat ini, bukan pengganti sayanya kan udah ada nih ya sukun. Nah, apa artinya wikoyah? Penguat. Wakoyaki, Penjagaan bukan Ustaz? menjaga. Untuk menguat. Menjaga, kan ada ayat ku anfusakum, jagalah. Nah, itu dari wakoyaki, menjaga. Nah, nun wikoyah menjaga supaya fi'il mudhari tidak kasroh. Karena ya ini menuntut huruf sebelumnya di kasroh kan. Nanti kalau nggak pakai nun wikoyah jadi dorobi, yadribi, jadi gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi Supaya dia membantu biar nggak kasroh ya Tat jatuhnya. karena kan fi'il itu kan tidak ada jar kan. Fi'il itu kan Iya, rofa, nasab atau jazm. iya, Nah, iya. itu Oh namanya ya 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 betul Ustaz, betul. nun wikoyah itu Jadi begitu. tidak boleh dibaca idribi, tidak boleh kalau misalnya Kalau pukul aja idribi tidak kalau boleh Ustaz, ya. kalau iya-nya bermakna saya itu nggak boleh, harus pakai nun. Idrib Idrib ni. nih. Nah, gitu. Tapi jatuhnya itu tadi ya-nya hilang ya Tat. Jadi cuma ni aja. Itu jawaz. Jawaz itu boleh, boleh dihilangkan, boleh dihadirkan. Oh. Nah, bisa difahami. Maaf Ustaz, saya bertanya lain. Ini ayah dulu seandainya tidak bersambung dengan ni, penulisannya pakai pakai alif di Pakai depan alif, waw. pakai alif. Oh iya, Ayah dulu. iya. Ya, Ustaz. Nah, jadi tahu ya, ni itu artinya saya ya. Terus Ya, dibuang ya-nya litakhfif untuk meringankan. Nah, jadilah ayah seperti dulu nih. ya turuni gitu. Nah, kita wakaf dibacanya ayah durun. Ayah turun. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi Jadi ayah turun. ayah durun. Ya Gitu. Allah, luar biasa peliknya ini bahasa Arab. Seru sih sebetulnya. Pelik tapi kita tuh oh Seru-seru, iya ya Ustaz. gitu, banyak dapat apa ya? Semacam sesuatu yang baru gitu. Penyegaran gitu, Ustaz. Penyegaran Ilmu baru, ilmu baru. penyegaran. Nah, seperti itu. Masya Allah. Ya, saya juga sampai sekarang selalu dapat yang baru kalau pas belajar bahasa Arab tuh. Ih, ini baru lagi gitu. Masya Allah. Ya, Ustaz. Masya Allah. Lanjut ya. Iya, Ustaz. Nah, jadi dia bilang gitu. Doanya gitu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau Robbi. Nah, Robbi ini tadi aslinya ya Robbi itu. Wahai Tuhanku. Nah, lalu ya-nya dibuang litakhfif tadi untuk meringankan. Ya Robbi. Kita buang wahainya, kita buang sayahnya. Robbi. Berarti aslinya wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, ayah turun. Ya, dari datangnya mereka ni kepada diriku. Itu doa sebelum kita berwudu. Robbi ini a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ini Sekurang-kurangnya ayat Al-Quran, Ustaz. Ini ayat Eh, Al-Quran. iya Rabbi kalau a'udzubika. kalau Ya, tidak salah iya ayat Quran ya. Quran. Iya. Betul. Nah, sekurang-kurangnya Al-Mu'minun kan, Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Mumtaz, bagus. Al-Mu'minun. Nanti kalau ikhwan akhwat mau catat di sini Al-Mu'minun 97 98 ya. Tamam. Nah, gitu. Sekurang-kurangnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya membaca Bismillah. Nah, lebih lengkapnya bagus. Lalu Imam Ghazali mengatakan summa, kemudian igsil, basuhlah oleh kamu, fil amr ya. Yadaika, kedua tanganmu. Maksudnya kedua tangan itu telapak tangannya. Yadai dia maf'ul bih ya, mansub.
Tanda nasabnya apa? Ya, Ya. Nah, kalau dia mutsanna. Aslinya yadaini, kedua tangan. Kemana nunnya? dihapus, dibuang. Kenapa Mahzuf. dibuang? Kenapa dibuang? Karena dia mudhof. Karena dia mudhof. Ya, ini beda dengan pelajaran tadi ya. Ini masalah mudhof. Kalau mutsanna harus dibuang nunnya. Igsil basuhlah olehmu yadaika, kedua tanganmu, salasan 3 kali. Qobla sebelum ya, antudkhila engkau memasukkan. Ini. Qobla sebelum antudkhila engkau memasukkan. Umanya kembali ke Akan. Yadai Ustaz. Yadaiki. yadaika, itu yadaika. Yadaika. Betul. Qobla sebelum antudkhila engkau memasukkan huma, kedua tanganmu itu, al-ina'a, ke dalam wadah. Gitu. Umpamanya kita mau wudhu dengan diciduk dengan kedua tangan kita nih. Nah, kalau mau begitu, basuh dulu kedua tangan kita, telapak tangan kita supaya bersih. Lalu boleh wudhu diciduk pakai tangan, tidak pakai gayung. Umpamanya boleh, nggak apa-apa. Ustadz mau bertanya, Mm-mm. mengapa dibaca antudkhilah? Kenapa antadkhulah? Kalau tadkhula masuk, kalau tudkhila memasukkan. Nah, Oh ya ya. kalau antadkhula kamu masuk al-ina ke dalam wadah nanti gitu. Jadi fi'il majhul itu Ustadz. Wazan Kan af'al. wazan Wazan af'ala. Af'ala. Nanti gini nih. Kita dapat ilmu baru lagi nih. Coba saya buka ya. Wazan af'ala itu di antara fungsinya itu dalam bahasa Indonesia itu kan. Mengerjakan. Nah, kan. Misalnya dakhala fi'il madhi sulasi mujarrad, dakhala masuk. Kalau adkhala berarti apa? Adkhala memasukkan. Masukkan. Adkhala yudkhilu. Yudkhilu, bukan yadkhilu, yudkhilu. Oh ya ya. Adkhala. Kalau kharaja keluar, kalau akhraja apa? Yukhriju. Artinya apa? Akhraja mengeluarkan. Mengeluarkan. Mekan. Dakhala masuk, adkhala memasukkan. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Hasuna bagus. Kalau ahsana Membaguskan. membaguskan. Itu di antara fungsi wazan af'ala itu mekan. Bisa difahami, kawan-kawan? Insyaallah. Nah, nanti ada fi'il madi yang 4 huruf tuh kaidah. Setiap fi'il madi yang 4 huruf, mudhari'nya itu harus diawali dhammah. Adkhala yudkhilu. Ya ya itu Ustaz ya. Duma waluhu ya. Tapi bukan majhul. Bukan majhul. Adkhala kalau majhul sebelum akhir difatahkan yudkhalu. Gitu. Yudkhilu. Yudkhilu kalau ini. Mana tadi setiap fi'il madi yang 4 huruf? Mudhari'nya harus diawali dhammah. Oh, gitu. Ya baik yang maklum ataupun yang majhul. Harus diawali dhammah. Itu kaidah. Saya difahami. Berarti kalau majhul dia pokoknya jadi fathah gitu. Yudkhalu. Nah, itu di ujungnya diketahui dari ujungnya yudkhalu. Nah, itu. Kalau awalnya dhammah baik yang maklum atau yang majhul sama. Nanti bedanya di ujung yudkhalu. Nah, itu yang majhul. Gitu. Bisa difahami, kawan-kawan? Insyaallah. Yang sulasi majid ya Ustaz. Sulasi mazid, tambahan 1 huruf, tambahan hamzah. Betul. Ada lagi pertanyaan? Baik, kita lanjut. Nah gitu. Jadi kalau kita mau wudhu dengan pakai kedua telapak tangan kita, dimasukkan ke dalam ember misalnya, atau ke dalam gayung misalnya, kita mau masukkan tangan kita. Nah, cuci dulu di luar tangannya, kedua telapak tangan.
sambil baca tadi sekurang-kurangnya Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim Robbi ini dan seterusnya. Nah, lalu habis itu wakul dan katakanlah ya ketika apa namanya memulai berwudu itu, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alu, aku memohon, meminta kepada engkau al-yumna. Nah, al-yumna di sini kita bisa lihat sini. Oh, keberkahan ya. Kebaikan. Allahumma inni as'alukal yumna. Allahumma shalli ala Muhammad lah sebentar. Al-yumna bidhammil ya al-quwwah, kekuatan, afwan. Al-yumna, kekuatan. Ya Allah, berikan, saya mohon padamu untuk diberikan kekuatan. Wal barakata, dan keberkahan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu minasyu'mi, ya, dari asyu'mi itu keburukan. Coba kita lihat. Asyar, keburukan. Wal halakata, dan wal halakati, afwan, dan kebinasaan. Nah, sudah tuh doanya itu ketika tadi mau wudhu ya. Membasuh tangan. Pas membasuh tangan tadi, ketika kita mau memasukkan tangan ke dalam wadah itu, setelah basuh tangan kita berdoa dengan doa ini. Kemudian inwi, berniatlah kamu ya raf'al hadasi, menghilangkan hadas, awis tibahatis sholah, atau diizinkan sholat. Jadi istibahati sholat itu niat orang yang sakit. Yang sakit itu dalam artian najisnya keluar terus. Misalnya dia itu selalu menetes air kencingnya gitu ya. Atau dia itu di antaranya itu selalu menetes air kencingnya gitu. Nah, itu niatnya bukan niat menghilangkan hadas, tapi niat supaya diizinkan sholat. Istibahatis sholat. Ini Kalau tuh salah satu niatnya orang tayamum, Ustaz. sama Ini dengan istibahat ya. Sama kayak orang tayamum, niat istibahatis sholat. Kalau ini, kalau tayamum kan semua orang yang tayamum niatnya sama, istibahatis sholat. Ya. Tapi kalau wudhu, kalau orang normal dia niatnya untuk raf'il hadas, menghilangkan hadas. Karena nanti hadasnya hilang. Kalau orang yang netes terus air kencingnya misalnya, kan hadasnya nggak hilang. Iya. Terus dia wudhu, kalau niatnya menghilangkan hadas kan nggak hilang hadasnya. Nah, tapi gimana niatnya? Istibahatis sholati, supaya diizinkan, dibolehkan untuk sholat. Cuma bedanya kalau orang yang sakit seperti itu harus nunggu waktu sholat dulu, nunggu azan dulu, masuk waktu, baru dia wudhu. Nah, tapi kalau orang yang normal, misalnya zuhur jam 12, dia wudhu dari jam 11-nya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Ya Ustaz, sama syaratnya tayamum kan Ustaz, nanti masuk waktu. Sama dengan tayamum, syaratnya harus masuk waktu dulu. Gitu. Ada itunya tersendiri ya, Tat? Gimana? Ada niatnya tersendiri. Ya, itu kan kalau kita pas haji itu loh, Tat, itu kan batuk ya. Itu saya kayaknya itu deh ragu deh, maksudnya masa iya semua orang bisa nahan itu, apa namanya? Kalau perempuan kan buat batuk itu kan suka ngompol ya, Tat. Kalau pas haji itu loh kan susah, Tat. Mau wudhu di mana tempatnya? Ya, itu bagaimana tuh, Tat? Itu kondisi yang darurat ya. Tapi kan nggak netes terus kan air kencingnya? Tapi kan pasti batuk kan, Tat. Kita kalau batuk parah itu kan nggak bisa nahan tuh, Tat. Tapi kan ini kondisi berbeda. Ini kondisi orang yang netes setiap saat. Netes, tes terus dia netes. Kan ada orang yang sakit seperti itu ya. Dia nggak batuk nih. Dia kondisi normal, lagi diam pun ya netes gitu. Lagi bermasalah kantung kencingnya. Kantung kemih bermasalah. Infeksi. Gitu. Nah, kalau itu pas kayak itu pas haji itu kan kalau wudhu kan nggak sembarangan tempat ya, Tat, ada. Itu bagaimana solusinya, Tat? Di tempat
disediakan saja wudhunya. Disediakannya di mana, di situ wudhu. Seandainya memang ingin berwudhu ya, batal gitu. Seperti itu. Hmm. Tuh. Jadi Kayak kalau itu pas itu apa pas lempar jumroh terus kita pas itu harus sholat gitu kan. ya Tapi kan tempat kalau itu lem nggak ada sama sekali. kalau lempar jumroh setahu saya nggak diwajibkan wudhu kan ya? Ya Ustaz. Enggak. Hmm. Kadang-kadang kita sholatnya itu apa ngelewat waktu sholat itu loh Tat. Jamak berarti atau gimana? Ya pas ngelewatin waktu sholat jadi mau nggak mau kan harus sholat di situ kan. Hmm. Nah itu kan kalau kita batuk itu pasti kayaknya susah itu apa. Iya, Nah, kalau Itu kondisi mungkin taksis kondisi itu Ustaz. kondisi darurat seperti itu ya tidak apa-apa. Iya. Misalnya toiletnya nggak ada gitu kan, toiletnya Iya. nggak ada gitu. Sementara kita ini punya sangkaan kalau gitu batuk kenceng itu dimungkinkan ada air kencing yang netes gitu. Ya, kan itu kayaknya ya Allah mengkhawatirkan bagaimana ini. Hmm. Jadi Eh, itu maklum ya Tat, kalau bisa mau ngambil mazhab Syafi'i yang ketat ya sholat aja gitu, wudhu sholat. Tapi nanti dalam kondisi yang sudah nyaman, misalnya kita ke hotel atau gimana, kita mengulang sholatnya kalau mau menggunakan mazhab Syafi'i yang ketat seperti itu. Oh gitu. Jadi meskipun udah di luar waktu sholat nggak apa-apa Tat. Ya nggak apa-apa, Ulang lagi gitu ya. diulang lagi. Bisa juga qada Ustaz. Kodok Qada itu, sholatnya. kodok sholat. Ya. Itu seperti itu. Jadi Abu Ustaz untuk menghilangkan hadis berarti lirob il hadas. Kalau untuk kalau yang pipis tidak berhenti berarti istibahatis sholat. Betul, niat dalam hatinya gitu. Ya. Saya niat menghilangkan hadas. Saya niat untuk diizinkan bisa sholat. Itu ya. Ustaz mau Nah, tanya ini. Mau hmm? tanya ini kenapa ini summanwi? Bagaimana aturan bahasanya itu? Summanwi. Itu Fi'il Hamzah. amarnya itu. Oh ya, itu sebentar saya buka dulu. Nah, itu Hamzah wasol ya. Misalnya jalasa yajlisu, fil amarnya apa? Ijlis. Ijlis. Nah, kalau ijlis diawali summa, bacanya gimana? Summajlis. Thummajlis. Itu Hamzah wasol. Gitu. Iya. Terus kenapa fi'il amarnya inwi? Nah, fi'il amar berasal dari fi'il mudhari jazm. Anta tanwi. Tanwi. Nah, mu'tal akhir. Kalau mu'tal akhir, tanda jazmnya dibuang huruf ilat. Ya. Iya. Dikasih lam amar litanwi. Lalu dibuang lam dengan taknya. Seperti biasa. Barangkali yang pernah belajar cara merubah fi'il mudhari ke fi'il amr, buang tak dengan lamnya menjadi nui. Nah, nggak mungkin Oh iya. kan? Ustaz. Nggak mungkin Iya, Ustaz. mengawali sukun dibantu dengan Iya, hamzah wasol. Gitu, inui. Jadi hamzah wasol itu hamzah yang dipakai kalau dibutuhkan. Dia habis manis sepah dibuang. Kalau nggak dibutuhkan dibuang. Menyambung. Karena untuk kalau ada kata sebelumnya berharokat sudah dia nggak butuh dibuang aja. Nah, gitu. Summanwi. Nah, seperti itu. Begitu ya, semanui kemudian berniatlah kamu rof al hadasi menghilangkan hadas untuk yang normal, awis tibahati salah atau diizinkan untuk bisa sholat. Wala yang bagi dan tidak seyogianya, tidak sepatutnya anta'zuba. Nah, engkau menghilangkan niyatakan niatmu au anta'zuba niyatuka, coba lihat di sini di syarahnya, anta'zuba niyatuka anta'zuba yakni hilang apa niyatuka niatmu qabla ghaslil wajhi sebelum membasuh wajah. Fala yasihha maka tidak sah
apa wudu'uka, Wudu'uka. wudu'mu. Gitu. Jadi beliau ingin mengatakan sejak awal kita harus selalu menghadirkan niat ini sampai kita membasuh wajah. Gitu. Nah, yang paling mudah sebetulnya langsung saja, tidak dari awal, langsung saja niatnya itu pas kita membasuh wajah. Membasuh wajah. Nah, di situ yang wajibnya di situ. Kalau mau dari awal, tapi harus hadir terus tuh niatnya ada terus dalam hati kita sampai kita basuh wajah. Boleh gitu seperti kata Imam Ghazali. Nah, tapi kalau mau lebih mudah sih pas kita membasuhkan wajah ke muka, nah di situ baru niat. Ya Allah, saya niat wudhu menghilangkan hadas. Lillahi ta'ala. Dalam hati kita bilang gitu. Gitu. Kalau mau bahasa Arab boleh nawaitu wudu'a li rafil hadas. Fardhanillahi ta'ala. Itu atau kalau yang mengistibahati sholat nawaitu wudu'a listibahati sholat. Atau pakai bahasa kita ya Allah, saya niat wudhu untuk diizinkan sholat. Saya niat wudhu untuk mengangkat hadas. Gitu. Gitu. Jangan niat wudhu saja. Saya niat wudhu lillahi ta'ala. Enggak. Tapi kita berikan penegas untuk menghilangkan hadas. Rafil hadas. Gitu. Nah, gitu kalau mau niat dari awal harus terus hadir niatnya sampai membasuh wajah katanya. Sampai sebelum basuh wajah. Nah, nanti pas basuh wajah ya itu terakhir niat ada. Kalau hilang niatnya pas basuh wajah fala yasih wudu. Fala yasihha. Nah, sehingga tidak sah apa wudu'uka wudu'mu kalau hilang niatnya itu. Sebelum membasuh wajah hilang niatnya, nggak sah wudunya. Nah, sampai di sini ikhwan akhwat. Insyaallah kita akan lanjutkan di Ya, Ustaz. pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Silakan.